zaman Bung Karno, kodok ijo ungkang-ungkang zaman Soeharto. Yang belum terjadi tikus piti hanoto baris. Rakyat kecil akan membentuk barisan guna mendongkel kekuasaan yang dolim. Itu wong Jawa kari separuh, wong Cina kari sejodoh, wong Londo gila-gilo. Bangsa Indonesia tinggal separuh, bangsa Cina. Itu akan terjadi. Ya. Artinya gini, artinya apa ya, bahwa memang apa ya, nilai-nilai ini Pancasila tetap harus kita hidupkan begitu ya. Betul sekali. Jati diri dan betul juga karakter bangsa itulah kita. Yang menyelamatkan negara kita ini. Ya, mungkin ada catatan lain gitu loh dari Pak Berti. Terutama terkait dengan upaya apa yang perlu kita lakukan ya untuk apa ya, melakukan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila ini. Karena hari ini mohon maaf, jangankan membaca sejarah, buku tidak mudah kita dapatkan. Memahami apalagi gitu loh. Banyak juga anak-anak muda, setidaknya mungkin yang kita jumpai, kadang kita wawancara, mereka menyebut sila Pancasila aja kadang kebolak-balik begitu ya. Memang ini tidak menjadi ukuran, tetapi setidaknya dengan mengetahui secara detail, setidaknya ini sebuah bentuk kecintaan yang sederhana begitu. Bagaimana Pak Berti? Jadi pada kesempatan ini, ya saya ingin menghimbau bahwa semua komponen bangsa ini ikut bertanggung jawab. Di samping pemerintah sebagai stakeholder, dia harus proaktif ya, lebih proaktif, terus kemudian segera memfollow up topik ini, lalu kemudian memberikan insentif melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya supaya ini cepat digulirkan. Artinya pendidikan Pancasila ini masuk dalam kurikulum pendidikan nasional kita ya, begitu. Itu mutlak. Sebagaimana yang dipidatokan oleh Presiden Megawati kemarin. Ya. Nah, itu mutlak. Yang kedua, bagaimana tayangan-tayangan di televisi itu yang menyangkut adalah konsumsi publik, ini disortir. Jangan dicampur adukan, masuk stigma-stigma yang nuansanya agamis. Ini yang saya lihat ini terlalu mix ya. Jadi membuat confuse, interpretasi publik ini akan menjadi confuse, bingung. Padahal kita ketahui bahwa media, terutama media elektronik, ini kan juga membentuk persepsi publik begitu ya. Sehingga kemudian tertanam dalam diri mereka begitu. Jadi ini yang perlu melalui Menkominfo harus berhati-hati. Dan pemerintah tentunya tidak boleh alpa dalam hal ini. Kalau kita mau berbicara soal penegakan Pancasila. Itu. Gimana Romo? Ya, saya setuju sekali. Justru saya buka pintu rumah saya untuk siapapun yang datang ke rumah saya untuk memfotokopi, mempelajari semua buku yang sudah tiada itu. Karena buku itu ada 3 koper. Silakan. Nah, jadi nanti bisa memberikan alamat ke tempat saya. Ya, artinya siapa saja bisa mengakses buku itu sehingga untuk mengetahui sejarah bangsa kita ini itu ya. Supaya tegak negeri ini dengan aman damai. Ya, aman. Pak Berti, salah satu poin juga yang paling penting ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini adalah kalau kita lihat dalam Pancasila, ini adalah fondasi kita, falsafah hidup bangsa. Terus ada Konstitusi Republik Indonesia. Negara ini kan dibentuk untuk salah satu mensejahterakan masyarakatnya dan memberikan perlindungan tidak saja kepada rakyatnya, tapi kepada seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Bagaimana implementasinya Anda lihat? Jadi kalau konstitusi kita sesuai dengan pasal 33 itu sudah mengamanatkan bahwa semua potensi atau kekayaan negara ini dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dikelola oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat. Betul. Nah, apalagi dengan sekarang kita masuk kepada era demokrasi yang notabene itu adalah suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan daripada kepentingan rakyat secara mutlak ya. Nah, ini yang harus segera didorong. Jadi dari semua sektor, ya kita harus mengimplementasikan ini semua, gitu loh, dalam bentuk yang konkret. Kalau kita mau berbicara soal Pancasilais, sebab Pancasila itu sendiri adalah landasan kita, lalu kemudian kita melakukan suatu pola atau sistem pemerintahan yang berlandaskan Pancasila, terus kemudian kita harus kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila. Artinya, kalau dari gambaran Pak Berti tadi, bisa kita simpulkan secara sederhana, menerapkan Pancasila itu antara lain dengan mensejahterakan masyarakat, memberikan pendidikan dan kesehatan yang gratis, atau juga berkualitas gitu, dan juga mungkin menindak para koruptor sesuai dengan hukum ya, setegak-tegaknya begitu ya. Romo, ketika kita bicara tentang Pancasila, mungkin sebagian kalangan, kita belum melakukan riset besar atau tidak, tetapi ada sementara kalangan yang melihat bahwa mereka merasa ngeri bicara Pancasila, apalagi menerapkan.
Karena pada era lalu, sebelum era reformasi ini, orde sebelumnya, itu kerap menggunakan Pancasila ya untuk melanggengkan katakanlah kekuasaannya begitu. Ini bagaimana penilaian Romo? Kalau saya, dan seperti tadi yang dibicarakan bahwa mereka itu para korupsi, para koruptor itu, kalau dia mengandungkan Pancasila dengan sesungguhnya, nah, dia itu akan terlibat, dia akan terlindas dengan roda-roda jantra revolusi, akan tergilas dengan roda jantra revolusi. Yes. Nah itu, dia itu akan terbelenggu dengan dirinya sendiri. Yeah. Maka itu mereka ngeri. Baik. Nah itu. Bagaimana Pak? Jadi saya mau menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Romo Dusianto tadi, bahwa yang seperti tadi dikatakan bahwa rejim-rejim yang lalu itu ya terkesan orang itu enggan membicarakan Pancasila karena itu digunakan oleh penguasa tertentu. Jadi kan dijadikan alat kekuasaan. Dijadikan alat kekuasaan. Artinya Pancasila itu kita tidak bisa diskriminatifkan, diskriminatifkan karena Pancasila itu tidak pernah salah. Pancasila itu sudah begitu adanya. Ya. Nah, yang terjadi di situ adalah penafsiran ya toh oleh penguasa yang sudah salah, yang sudah artinya keliru betul. Interpretasinya begitu betul. ya. Jadi demi mempertahankan kekuasaan. Ya. Nah, makanya ya kita tidak bisa menyalahkan Pancasila. Yang salah itu adalah eranya. Yang salah itu adalah rejimnya. Betul. Yang salah itu adalah pemerintahannya. Betul sekali. Itu. Artinya karena salah rezim atau salah eranya, salah pemerintahannya, tidak berarti kemudian kita memiliki katakanlah pengalaman yang traumatik untuk kemudian kita kita tinggalkan Pancasila. Tidak demikian begitu Romo. Ya. Buktinya dari Soeharto ya. Sampai presiden sekarang ini tetap memakai Pancasila. Nah ya. itu buktinya. Satu bukti yang konkret. Dan begini, saya mau pengen tambahkan lagi. Jadi kalau kita mau memperbincangkan soal Pancasila, jadi apa yang kita harus perbincangkan sementara Pancasila itu sendiri belum membumi di Indonesia. Lalu bagaimana kita akan mengatakan itu efektifkah, tidakkah, kan begitu? Ya. Nah, yang terpenting sekarang kita harus bagaimana dengan momentum peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 yang sudah diperingati seminggu yang lalu. Nah, ini kita harus menjadikan suatu momentum, jadi start awal, entry point daripada beberapa kurun waktu ke belakang ini yang notabene Pancasila itu sudah mulai meredup gitu. Ya. Pak Berti, kita ketahui bahwa kini kita masuk dalam era globalisasi ya, di mana informasi itu bebas berseliweran kapan saja, setiap saat. Tidak saja dari dalam negeri ini, tetapi juga dari luar negeri. Dan ini memungkinkan masuknya berbagai pemikiran, pandangan, ideologi, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita memposisikan Pancasila dalam konteks globalisasi di mana informasi ini sudah semakin bebas bergerak gitu. Artinya begini, disitulah kita katakan kedaulatan negara. Nah, kalau kita berbicara soal kedaulatan negara, tentunya ada di situ regulasi-regulasi, ada posko-poskonya, kan begitu. Dari sisi mana dia harus masuk, apa dia itu melalui media internet dan lain-lain. Nah, tentunya kan ada yang berkompeten untuk bisa menghacker itu ketika itu tidak menjadi positif untuk dikonsumsi publik. Ya. Tapi kan tidak mudah juga ya untuk katakanlah memban ataupun juga memberikan proteksi kepada informasi-informasi yang menyaring lah katakan demikian. Tapi ya kita harus berupaya untuk itu karena demi daripada luhurnya nilai-nilai kita ini dan dengan baik, dengan steril, tidak terkontaminasi dengan neo idealisme dan neo pemahaman dan seterusnya. Ini kita harus lakukan. Gitu. Romo, bagaimana pandangan Romo terhadap hal ini? Kalau bagi saya, Romo Dusianto itu mengatakan Pancasila itu tidak pernah akan bergeser sedikit pun dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Ya. Sesuai dengan NKRI, harga mati. Harga mati ya. Nah, jadi tidak bisa berubah. Ya. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Berti tadi itu adalah satu kebenaran. Ya, artinya bahwa memang ini yang Pancasila ini harus menjadi karakter jati diri bangsa kita begitu ya. Ya, jadi Romo, artinya Romo sudah baca banyak sejarah, buku sejarah
punya apa ya pengalaman yang cukup panjang begitu di usia Romo yang juga